statistiknya itu Rila sangat rendah acceptance rate-nya itu cuma sekitar 13%, rejection rate-nya tidak angka 7, selalu di atas angka 70% ya Bapak sekalian. 70, 76, 78%. Kemudian rejection itulah pengaruh dari banyaknya reviewer yang memberikan rejection. Oke. Bapak Ibu sekalian, in the end ketika editor decision itu Bapak Ibu sekalian kita cuma dihadapkan oleh dua pilihan, mau menerima atau mereject. Apapun itu kembali ke kita, kebijaksanaan kita sebagai editor decision ketika kita menganggap paper itu. Sekarang juga reviewer ada yang cuman apa yang memberikan catatan yang ini salah koma dan apa lebih kepada apa, substan apa bahasa dan apa tapi tidak kepada apa, tapi direject dan apa. Ini biasanya biasanya kami minta maaf tidak menggunakan hasil rekomendasinya, kita biasanya invite reviewer yang lain. Kemudian ketika author reviewer pun juga kadang memberikan accepted, tapi ketika kita lihat ternyata catatan reviewnya cuman segi apa ya sangat 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 minim. Nah, kami juga minta maaf karena seperti tadi dikatakan saya senada dengan apa yang dikatakan Prof. Ali Sauka yang dibahasakan tadi oleh di paraphrase tadi oleh Bapak Andista itu ya kita ini penjaga gawang. Jadi peer reviewer itu atau reviewer itu yang kita invite untuk membantu itu untuk memberikan rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Last decision atau editor decision itu ada pada tangan editor in chief atau handling editornya. Jadi kita akan kembali lagi dihadapkan pada dua keputusan accepted atau rejected. Nah, ini contoh paper review yang ada di jurnal kami. Jadi beginilah reviewer kami itu melakukan peer review-nya. Kemudian ini contoh-contoh ketika melakukan catatan di bagian title, di bagian abstract, di bagian introduction, di bagian literature review, di bagian method, di bagian findings, di bagian discussion, conclusion. Jadi ini dari sinilah kami membangun kompilasi. Dari kompilasi inilah kami membangun tadi idea untuk initial review itu harus ada Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu sampai tahap ini. 1 jam pas ya Bu Hapsa ya. Iya Pak. Iya, oke. Jadi silakan lanjut ke sesi berikutnya. Siapa moderatornya? Silakan. Mungkin untuk sementara saya cukupkan dulu. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah dijelaskan tentang tahapan-tahapan dari review, yang mana kita harus menyesuaikan skupnya terlebih dahulu. Diharapkan jangan menerima artikel yang di luar skup dari jurnal kita. Terus kemudian ada similarity check, yang mana itu juga ada yang diterima, ada yang gagal, dan juga ada yang dipertimbangkan. Tadi juga telah dipaparkan secara mendetail terkait editor expectation, bagaimana editor itu memiliki ekspektasi terhadap author dan juga terhadap reviewer. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di sesi tanya-jawab. Saya akan memberikan kesempatan 3 pertanyaan terlebih dahulu, mungkin bisa raise hand atau melalui chat box. Bapak Syamrudin, silakan Pak. Bisa di-unmute Pak. Nah, halo, bisa? Sudah terdengar. Silakan Ya, Pak. terima kasih, Dr. Budi. Saya mau tanya, untuk kadang-kadang sulit menghadapi reviewer ya. Misalnya kami di dalam jurnal kami itu template-nya itu tidak ada literatur review misalnya ya. Kemudian itu masuknya ke introduction gitu ya. Tapi mereka kadang-kadang mintanya harus ada gitu literatur review ketika melakukan reviewer. Itu yang pertama.
Yang kedua, kadang sulit juga menghadapi mereka, sering disebutkan bahwasanya yang di-review itu adalah substansi artikel, bukan mengedit gitu loh. Tapi kadang editor itu cenderung mengedit, justru kadang-kadang di luar di luar yang sudah dibuat ininya, author guide-nya gitu loh. Nah, terus tadi yang ketiga juga kami kadang-kadang menghadapi, sebenarnya artikel itu mungkin oleh editor mungkin sudah cukup layak ya, tapi oleh reviewer itu ditolak begitu loh. Itu gimana? Tapi akhirnya ya mau tak mau kadang-kadang apa yang sudah disampaikan oleh reviewer, bahwasanya artikel tidak layak dimuat, tapi sebenarnya misalnya ada dua reviewer ya, satu reviewer mengatakan tidak layak muat, satu reviewer layak muat. Nah, akhirnya kadang-kadang kita muat gitu lah. Nah, seperti ini kadang-kadang agak kesulitan juga kita sebagai pengelola jurnal. Mungkin ada tips dari Dr. Budi. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Pak Syamrudin atas pertanyaannya. Untuk Bapak Budi Hamudin, silahkan langsung dijawab saja. Oh, oke. Terima kasih. Ya, ini saya gatel lidah nih ya. Jadi saya buat pantun dulu lah. Oke. Penulis-menulis, editor memilah, artikel bermutu jadi harapan. Menjaga kualitas terbitan, kita bicara. RJI memandu, seminar pun berlangsung meriah. Oke. Nah, oke. Pak Samrudin, pertanyaan ini menarik Pak Samrudin. Jadi sebenarnya literatur review itu tergantung kebijakan jurnal. Ada jurnal yang mengharuskan ada literatur review, ada juga tidak. Jadi jurnal kami kalau artikel itu ada literatur review-nya, ya alhamdulillah nggak ada juga selama konteks dari literatur review atau di bagian introduction itu oke. Nah, ketika pertanyaan ada reviewer yang mengatakan harus pakai literatur review, ya boleh jadi reviewer itu melihat bahwa eh, yang seharusnya ada di introduction itu tidak ada, maka literatur review harus ada. Berarti mungkin tidak terbangun state of the art-nya, tidak muncul niche-nya, gap-nya nggak dituliskan di situ. Dan itu boleh jadi dia ekspektasinya ada di literature review karena tidak ada di background. Jadi ketika konteks seperti ini saya pikir reviewernya harus diikuti Bapak. Nah, ketika pertanyaan berikutnya adalah editor ini lebih bersifat sebagai reviewernya bersifat seperti editor. Bapak Ibu sekalian, reviewer itu banyak jenisnya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita menghandle berbagai ragam orang berilmu, itu pasti gayanya, stylenya berbeda-beda. Ada yang memang reviewer itu lebih senangnya berbahasa. Kami punya dua reviewer itu, satu dari Filipina, alhamdulillah kami dapat yang dari Filipina, kemudian satu dari Brasil. Itu hobinya itu memperbaiki bahasa. Jadi biasanya kami malah bersyukur. Kami tidak kasih di round awal. Kami kasihnya selepas reviewer kami itu yang lain sudah melakukan proses substansinya. Baru ketika dikembalikan kami invite yang dari sana itu. Jadi artikel itu jadi tambah baik Bapak Ibu sekalian. Dan autornya untung, dia tidak membayar proofreader. Kan sudah diperbaiki sama reviewernya ya. Nah, kemudian kalau dia bersifatnya sebagai editor, biarkan aja. Mungkin boleh jadi dia hobinya seperti itu. Kita tinggal menambahkan aja Pak reviewer yang substansi. Justru bagus malah. Konsekuensinya memang round review-nya bertambah. Tapi endingnya round review itu tidak berpengaruh Pak. Berapapun jumlah round review itu, selama artikel itu belum berkualitas, ya artikel itu harus berkualitas dulu baru bisa kita terbitkan. Jadi round review itu tidak menjamin bahwa satu round review itu sudah bagus, enggak, boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat. Tergantung artikel itu, kitalah penjaga gawang dan penanggung jawab keilmuan itu Pak. Jadi ini layak enggak? Jadi last edition selalu di editor in chief. Nah, ketika reviewer A itu mengatakan accepted, kasus Bapak ambil ketika reviewer A itu mengatakan accepted, reviewer B itu mengatakan rejected, ya Bapak tinggal invite aja lagi reviewer ketiga. Nanti, reviewer ketiga ini ternyata accepted. Ayo ambil yang dua ini Pak. Nah, kalau ternyata reviewer accepted ini Bapak tidak saya nggak feeling belum satisfied dengan artikel ini, Bapak boleh invite lagi reviewer Pak. Sampai artikel itu benar-benar layak. Ini bukan masalah round. Orang terputuskan dengan round. Udah round, udah 3, udah 5. Enggak Pak, ini masalahnya adalah proses peer review itu adalah proses bagaimana kita mengkritisi artikel sehingga artikel itu menjadi artikel yang berkualitas. Nah, kalau di round awal ternyata semua sudah terpenuhi itu, cukup 2 round.
Kalau di artikel di round kedua ternyata belum menjadikan artikel itu lebih bagus atau sesuai standar yang kita tuliskan di author guideline, ya tambahkan roundnya, Pak. Nah, kalau reviewernya rejected satu, accepted satu, ya invite reviewer lagi, Pak, untuk membantu Bapak memberikan rekomendasi. Dan kita harus meng-highlight bahwa reviewer itu tugasnya adalah melakukan melakukan kritisi ilmiah, Pak, dan memberikan rekomendasi. But there's last decisions on your head as a editor in chief, on your hand as a handling editor atau managing editor, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu sekedar jawaban dari saya, Pak Samrani. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Dr. Budi. Baik, terima kasih Bapak Budi atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa raise hand atau melalui chat box. Dari Ibu Feby Purnamasari, silahkan untuk on mic. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pertanyaannya mungkin agak jauh dari judulnya, Bu ya, Pak ya. Pertanyaan saya terkait dengan kebetulan saya punya OJS dan baru memulai pemula untuk OJS saya, OJS kesehatan. Jadi saya alhamdulillah sudah ada beberapa beberapa orang yang sudah submit, namun saya terkendala review. Jadi bagaimana cara untuk menyerahkan hasil submit atau manuskrip dari para yang submit ke ke reviewer begitu, Pak. Saya butuh tutorial begitu, Pak, untuk cara menyerahkannya begitu. Karena saya terkendala itu dan belum bisa sampai sekarang begitu, Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih Bu Feby, pertanyaannya menarik dan unyu-unyu. Bapak, Ibu, mungkin saya sarankan aja bergabung dengan RJI Pengda Sulsel ya, Bu ya. Jadi nanti di situ Ibu bisa belajar dari Pak Ilham dan kawan-kawan, mereka para suhu di Pengda Sulsel. Atau Ibu bisa melihat tutorialnya di di Instagram RJI sudah ada ya, Bu Hafsa ya. Ada di Bu Hafsa dan kawan-kawan itu tutorial bagaimana pengelolaan OJS, bagaimana menjawab atau mengirimkan atau menerima artikel. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian. Tapi saya pengen meng-highlight kembali Ibu Feby ya, jadi OJS itu hanya alat untuk membantu kita, alat hanya untuk platform membantu kita untuk mempermudah tugas kita sebagai pengelola jurnal dalam proses submisi sampai publikasi. Nah, kalau ternyata Ibu Feby Purnamasari terkendala dalam penggunaan OJS, reviewernya yang terkendala dengan submit atau login atau bermasalah dengan OJS, jadi opsi lain terhadap proses peer review itu terbuka, Bapak Ibu sekalian. Boleh lewat WA, boleh lewat email. Nanti Ibu yang submitkan, nanti Ibu yang masukkan ke dalam OJS. Jadi saya punya profesor itu agak sangat baik sekali, tapi dia punya kelemahan di bidang teknologi. Jadi biasanya dia lebih mau itu ngirim lewat WA. Lewat WA. Jadi Ibu kirim lewat WA aja ya, Bu. Tuh biasanya dia kirim lewat WA. Nanti saya yang login atas namanya, is oke. Nanti kita permisi Bapak Ibu sekalian. Intinya di sini adalah proses review terjadi atau terlaksana, apapun platform yang kita gunakan, itu silahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika junior editor atau orang-orang yang baru bergabung dalam pengelolaan jurnal itu merasa kurang, saya pikir mengikuti workshop, mengikuti seminar, membaca buku, membaca artikel pengelolaan OJS di internet, atau melihat reels atau tutorial dari kawan-kawan RJI yang sudah dipublish jauh-jauh hari, itu saya pikir opsi yang sangat baik untuk dicoba. Ya, mungkin dan itu bisa
pertanyaannya dijawab Bu Feby ya. Terima Bu, kasih Pak. mau nanya dulu Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Esron. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu moderator. Terima kasih. Selamat sore buat narasumber kita Bapak Dr. Budianto. Pak, saya sedang mengirim artikel ke jurnal Bapak Rila dan saat ini sedang revisi. Tadi Bapak Dr. Budianto bilang bahwa pertama sebelum masuk ke reviewer ada yang namanya apa tadi namanya Pak? Revisi awal atau Initial review Pak. oh ya, initial review. Ya. Nah, saya sudah lakukan itu. Saat ini Pak sedang revisi round berapa, saya nggak tahu namanya, ke reviewer A dan reviewer B. Sedang saya kerjakan ini Pak. Lalu itu kemarin saya sudah chat Bapak, harusnya saya akan kirimkan sebelum tanggal 30. Demikian kan Pak? Lalu karena saya pikir nggak bisa saya tuntaskan sebelum 30, lalu saya mohon perpanjangan waktu ke Bapak lewat email dan kita sudah chat di WA. Nah, lalu yang mau saya tanyakan Pak, di jurnal Bapak ini Reila berapa roundkah review itu dilaksanakan Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, berapa apa namanya Pak? Berapa lama jatah waktu setelah review ini sampai pada tahap penerbitan? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, saya mengaku memang jurnal Reila ini luar biasa. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Setelah saya dapat komen-komen dari reviewer A, reviewer B, jurnal Reila ini, lalu saya sharing dengan teman saya, beliau profesor, beliau baca komen-komen itu, wah luar biasa ini Reila, sudah seperti Scopus Q1 katanya. Nah, kami sharing-sharing begitu, ya memang luar biasa Pak, memang mungkin mereka menginginkan kualitas itu yang mereka bilang kan Pak. Lalu itulah Pak, makanya kemarin saya bilang ke Bapak supaya itu benar-benar seperti academic, scholarly articles, makanya saya memohon perpanjangan waktu ke Bapak lewat email dan kita sudah chat lewat WA. Nah, itulah pertanyaan saya Pak, berapa lama rentang waktu setelah reviewer sampai pada manuskrip kita dirilis pada penerbitan? Dan apakah kalau sudah tahap review begini Pak, apakah itu potensial untuk diterima di jurnal Reila Bapak atau bagaimana sebenarnya Pak? Demikian Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Wah, ini penanya berkumpul tiada henti. Di seminar RJI kita bertemu. Menilik artikel dengan sepenuh hati agar kualitas terbitan ilmiah di Indonesia semakin maju. Pak Esron, terima kasih banyak sudah bertanya. Oke, saya barusan ngintip submisi Bapak ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak itu berapa lama, itu kami tak pernah menentukan berapa roundnya Pak. Berapa roundnya. Kami berharap artikel itu yang memang terpublish di Rila itu berkualitas sesuai ekspektasi tadi yang saya tanyakan. Nah, pengalaman mengajarkan kami, reviewer itu ketika sudah diikuti maunya, jangan sampai ini pengalaman ya. Jadi jangan sampai kita mislead dengan reviewer itu. Jadi diikuti. Ketika kita juga merasa bahwa oh ini yang disampaikan oleh reviewer salah atau kurang tepat, Bapak boleh berjustifikasi, boleh berargumen di situ. Lalu sertakan dengan justifikasi. Itu yang kami inginkan ada terjadi. Ada diskusi ilmiah antara reviewer dengan author. Nah, biasanya artikel seperti itu yang saya suka. Jadi ketika author itu mengatakan apa yang mengatakan ini harus dirubah karena tidak sesuai dan author di jawabannya kami mohon maaf, biasanya pakai collect author yang terbit di kami itu yang bagus justifikasinya biasanya mulai dengan kalimat collect-nya. Mohon maaf, mungkin ada reviewer yang disarankan itu sangat benar, akan tetapi kami menggunakan teori lain yang di ini atau buku yang ini yang menjadi referensi atau justifikasi. Kami sebenarnya bukan masalah jumlahnya Pak, tapi atau sudah terjawab. Nah, saran saya Pak, kalau pengen cepat ya diikuti aja maunya reviewer. Selama itu tidak salah menurut basic atau prior knowledge keilmuan Bapak, ketika itu mungkin berbenturan dengan mazhab yang Bapak anut,
silakan berargumentasi secara ini. Dan potensi paper Bapak di Rila saya pikir sangat terbuka sekali. Kalau saya lihat datanya cantik, tinggal mungkin apalagi saya apa ya, jurnal kami kecenderungannya sekarang itu lebih menekankan artikel-artikel dengan apa, konteks bahasa daerah, ethnic language. Jadi yang ablaut Pak ya, yang Toba ya Pak ya, papernya ya. Iya, benar Iya, Pak. itu About jadi education saya di pikir Kota Batak. itu ya, jadi saya pikir itu punya potensi besar, Pak. Diikuti aja apa reviewer sampaikan. Saya baca juga komentar reviewernya benar juga kok, Pak. Jadi apa yang disampaikannya itu senada dengan tadi apa ekspektasi kami sebagai editor Pak Esron. Jadi silakan dikerjakan aja Pak. Nanti di emailnya itu apa, diminta perpanjangan waktu pasti akan dibalas oleh handling editornya. Dan biasanya kita memberikan waktu itu spend another 14 days. Jadi biasanya itu akan diberikan tambahan waktu di jurnal kami ketika permintaan revisi apa perpanjangan time extension pertama itu biasanya kita kasih 14 hari Pak. Nah, berarti sudah masuk emailnya. Dan harus ada alasan akademik kenapa artikel ini butuh perpanjangan ya sampai karena saya malas. Oh enggak akan di-approve itu Pak. Boleh jadi karena saya sibuk dengan apa kegiatan ini di kampus dan apa. Penting ada academic reasons-nya Pak. Atau Saya pikir sakit atau health reasons. Nah, seminggu Bapak kasih pertambahan waktu cukup lah Pak. oh seminggu. Seminggu cukup lah. Oh, ya. Tadi sampai tanya sebelumnya itu Pak. Iya, oke Pak. Iya. Iya. Oke Pak, makasih Pak Baik. Esron. Pertanyaannya menarik. Baik Pak, makasih Ya. banyak Pak. Ya. Bu Hafsa, saya kembalikan kepada Bu Hafsa. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Ini kita karena masih ada waktu, jadi kita jawab pertanyaan lagi dari Bapak Ahlal Kamal. Bagaimana jika terbitan jurnal kita terlewat? Misal yang seharusnya terbit bulan Desember tadi, karena kesibukan jadi terlewat ke Januari atau Februari. Apakah ini mempengaruhi pada kualitas artikel terbitan pada jurnal kita? Silakan dijawab, Pak. Coba diulang pertanyaannya Bu Hafsa. Coba diulang pertanyaannya Bu Hafsa. Baik, bagaimana Agak jika lambat sedikit Bu. Pasang apa suara mesin di sini sudah mulai besar ini jadi tadi agak ya. Apa Baik. tadi pertanyaannya Bu Hafsa? Jadi bagaimana jika terbitan jurnal kita terlewat? Misal yang harusnya terbit bulan Desember, tapi karena kesibukan jadi terlewat ke Januari atau Februari. Apakah ini mempengaruhi Pak pada kualitas artikel terbitan jurnal kita? Silakan Pak. Sangat mempengaruhi Bu, karena jurnal ilmiah itu ya itu sangat mempengaruhi Bu. Kalau menurut saya ya karena publikasi jurnal ilmiah itu kan kita punya timeline dan waktu untuk publikasi. Jadi kualitas publikasi jurnal itu salah satu kata kuncinya adalah konsistensi. Jadi ketika kita sudah men-set mungkin 3 kali isu per tahun, maka kita harus benar-benar konsisten. Publish 3 kali setahun. Ketika kita mengatakan bahwa kita akan publish di Februari, kita akan publish di bulan atau kita publish di bulan April, kemudian Agustus, kemudian Desember seperti Rila, maka kita benar-benar harus publish di bulan tersebut, walaupun mungkin di akhir bulan. Nah, walaupun mungkin di tanggal 30 atau 31, tetap di harus bulan tersebut, Ibu. Jadi kalau terlempar di bulan berikutnya, itu berarti jurnal yang kita kelola ini kurang konsisten. Memang ada banyak permasalahan Bapak Ibu sekalian ya. Karena terkadang autornya lambat mengirimkan revisi atau artikel jurnalnya kurang kurang dalam memiliki artikel-artikel yang berkualitas. Ada banyak hal yang membuat itu. Tapi disitulah seni dalam mengelola jurnal. Jadi sebagai orang editor in chief mungkin bisa mengambil berdiskusi dengan editor-editor senior yang bisa kita temui. Kalau lambat nanti itu kira-kira kalau di jurnal Bapak itu apa sarannya, apa yang biasa Bapak lakukan kalau mau lambat terbitan? Kalau biasanya jurnal-jurnal bagus itu mereka 1 bulan sebelum bulan terbitannya itu sudah set artikel yang akan publish di bulan depan. Atau sekarang banyak trend juga kawan-kawan yang menggunakan istilah in progress. In progress, jadi begitu artikel itu sudah siap layoutnya dan mungkin kurang di set nomor urutnya aja atau halamannya aja, mereka sudah publish Bapak Ibu sekalian.
Jadi itu untuk membantu meringankan kerja. Jadi memang in progress artikel itu sangat membantu. Jadi tidak kerjaan itu menumpuk di bulan-bulan di bulan terbitan dari jurnal tersebut. Jadi dan itu tidak ada salahnya kita mencoba ide in progress untuk di edisi berikutnya supaya kita tidak lagi terjadi keterlambatan. Oke, mungkin itu bisa sedikit membantu Ibu, Ibu sekalian. Terima kasih Pak Budi. Ya, ada mungkin pertanyaan lagi Pak Hafsah ya. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin sudah jelas nih Pak Budi. Iya. Jadi kita lanjutkan saja ke sesi dokumentasi. Mbak Ella, silahkan untuk mendokumentasi. Baik, tunggu ini ada 4 slide. Sudah siap di slide pertama. Jadi bisa 4 kali gaya. 1. Untuk gaya kedua atau slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Ella. Untuk Pak Budi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Iya, ya itu aja. Saya kembali ke slide awal saya bahwa kita sebagai editor jurnal itu punya tanggung jawab kepada scientific community sebagai pengguna ilmu, pengetahuan dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu pengetahuan. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan atau mengolah jurnal yang dipercayakan kepada Ibu sekalian. Semoga hal tersebut menjadi bernilai ibadah buat kita semua. Saya tutup ya. Akhir kata di penghujung pertemuan, pengetahuan bertambah, tugas pun selesai. Mari kita jaga kualitas publikasi sebagai bukan hal remehan. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Ilahi. Terima kasih Bu Hafsah dan RJI. Terima kasih kembali Pak Budi sudah mengisi materi di sore hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ngabuburit Jurnal kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.